Jelang akhir tahun 2022, kasus COVID-19 perlahan mengalami penurunan drastis. Ya, namun pandemi tersebut menyisakan beragam cerita bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang pernah dinyatakan positif COVID-19 dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Berdasarkan data WHO per Desember 2022, lebih dari 600 juta jiwa penduduk dunia terpapar COVID-19 dengan total angka kematian lebih dari 6 juta kasus. Catatan ini meninggalkan banyak cerita, termasuk dari para penyintas COVID-19 di Indonesia, mulai dari tenaga kesehatan hingga jurnalis yang dirawat di Rumah Sakit Umum Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Jadi saya menjalani perawatan COVID-19 itu di Wisma Atlet selama kurang lebih 12 hari. Waktu itu di bulan Februari 2022. Masa di mana waktu itu Omikron itu lagi tinggi-tingginya. Saya termasuk yang waktu itu gejalanya gejala ringan, sebetulnya dikategorikan gejala ringan. Walaupun memang pada saat saya masuk tidak dapat dipungkiri memang cukup keadaannya lumayan hektik pada saat itu, karena pasien yang datang itu benar-benar ribuan dari pagi sampai malam. Sedangkan jumlah nakes kita pada saat itu kan tidak mungkin untuk bisa melayani semuanya. Jadi memang pada saat di periode Februari itu memang mereka saya lihat cukup bekerja keras untuk bisa menyelesaikan pasien-pasien untuk dimasukkan ke unit-unit. Jadi memang kerjasama antara si nakes dan pasien itu jadi salah satu kunci keberhasilan pelayanan di Wisma Atlet. Waktu pas gejala awal sih tuh sekitar bulan Februari ya. Februari akhir itu sampai Maret sih di sini. Untuk pengalamannya seru sih ya, karena nakes-nakes di sini juga kan semuanya bekerja semaksimal mungkin, perawatannya juga bagus, terus juga ngasih ke kita pokoknya ya fasilitasnya oke lah. Pengalamannya seru sih karena mereka baik-baik semua ya. Kayak mereka juga, oh nakes ya kayak gitu ya. Ternyata walaupun udah safety tetap pernah juga ya kayak paling gitu sih, kayak mereka juga tanya-tanya. Mau nggak mau kitanya juga harus aware kan biar nggak terpapar. Tapi mau nggak mau ya namanya juga kerja di ruang lingkup nakes ya. Jadi ya ada kemungkinan juga untuk terpapar. Salah satunya saya waktu itu sih. Nah, ini menarik juga. Kenapa akhirnya dalam kondisi lagi COVID tapi mau untuk ikut menyebarkan informasi. Jadi sebenarnya kondisi saya saat itu untungnya masih dikasih Tuhan yang tidak berat. Jadi ketika masuk dan ternyata oh begini ya fenomenanya ya di dalam Wisma Atlet, itu kemudian membuat saya kenapa ini nggak ditayangkan aja? Karena kan selama ini media atau jurnalis itu hanya bisa melaporkan dari sisi-sisi tertentu ya di Wisma Atlet atau di depan lah biasanya. Karena kan memang tidak boleh masuk. Nah, ketika masyarakat mendapatkan informasi yang benar-benar ada di dalam, itu membuat saya, menurut saya pada saat itu akan jauh lebih menarik. Dan kayaknya masyarakat di saat COVID-nya lagi peak-peaknya saat itu, dan ketika mereka memang berniat untuk ke Wisma Atlet, mereka jadi tahu seperti apa sih sebenarnya keadaan Wisma Atlet, gimana sih proses masuknya Wisma Atlet. Ada harapan-harapan juga yang saya terbersit untuk pihak-pihak yang memang berkontribusi besar dalam COVID ini. Contohnya teman-teman nakes. Saya harap mereka kan datang dari berbagai penugasan dari berbagai wilayah juga bahkan. Saya berharap mereka sih bisa menceritakan ini dan membawa pengalaman ketika di Wisma Atlet ini ketika mereka melayani juga di tempat-tempat nanti mereka meneruskan pelayanan mereka. Sejak 23 Maret 2020, RSDC Wisma Atlet menjadi saksi bisu perjuangan tenaga kesehatan yang dibantu oleh TNI dan relawan merawat pasien COVID-19.
RSDC Wisma Atlet Kemayoran akan berhenti beroperasi secara bertahap per tanggal 31 Desember 2022. Meskipun begitu, kita, masyarakat Indonesia tetap wajib membantu para pejuang kesehatan dengan tetap waspada karena COVID-19 belum sepenuhnya usai. Dari Jakarta, Niken Riwu, Media Group Network.